Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak bosan-bosan, Ibu juga mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, nah coba masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya kita membahas apa? Nah, di pembelajaran 2 kita sudah membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Selain itu, kita juga sudah mempelajari tentang karya seni patung ya. Nah, hari ini pada pembelajaran 3 kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dan kita juga akan belajar mengenai ide pokok dalam teks laporan. Nah, tentu akan sangat menyenangkan bukan pembelajaran hari ini? Nah, oleh karena itu, untuk menambah keberkahan kita dalam belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi roba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kita, kepada ilmu kita untuk bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, untuk Ananda semuanya, jangan lupa dicatat hal-hal pentingnya dan ikuti video ini, simak video ini dengan seksama ya. Nah, selamat belajar semuanya. Ya, nah di sini Ibu ingin bertanya, adakah di antara kalian yang masih ingat ketika pembelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Nah, ternyata selain perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan juga dapat berkembang biak secara vegetatif ya. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif ya. Nah, silahkan amati gambar ya. Di situ ada tumbuhan nanas. Nanas itu berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk pengembangbiakannya. Jadi, ketika nanas itu berbuah dan pohonnya sudah besar berbuah, akan muncul tunas-tunas baru dari induknya tersebut. Nah, itu ya. Selain itu ada bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas juga. Dan ada pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Ya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa adanya proses perkawinan. Ya, makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Jadi tidak ada seperti generatif kemarin ya, antara putik sari menempel pada kepala putik, itu tidak ada. Nah, kalau secara vegetatif itu tumbuhan barunya muncul dari induknya ya. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Nah, bagaimana sih cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Kalian silahkan cari informasinya dari berbagai sumber ya. Oke, silahkan tulis pada buku catatan kalian. Nah, sekarang selain itu silahkan kalian juga
bisa memperhatikan lingkungan sekitar kalian. Kira-kira tumbuhan apa lagi ya yang berkembang biak secara vegetatif? Ya silahkan tulis juga pada catatan kalian sebagai referensi mengenai tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah silahkan dari data yang kalian dapat boleh juga kok dituliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ya. Jadi nama tanamannya apa saja, terus cara berkembang biakannya ya, dan keterangannya atau keterangan itu kalian isi dengan apakah berkembang biak vegetatif secara tunas, cangkok, atau geragi. Nanti ibu akan beri catatannya di luar video ini ya. Nah, selain itu sungguh hebat ya, semua tumbuhan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kita harus menjaga tumbuhan ya, jangan semena-mena, karena tumbuhan juga makhluk hidup yang tentu berkontribusi banyak manfaatnya kepada kita sebagai manusia dan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, di sini selanjutnya pada kegiatan selanjutnya ini kita akan membaca teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Kita baca bersama-sama ya. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu ya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Nah, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, dari teks laporan tersebut ya dijelaskan tentang tumbuhan sumber kehidupan yang sebagai ciri khas dari setiap daerah. Ada yang dataran tinggi itu didominasi oleh padi, palawija, dan tebu, sedangkan di dataran rendah itu seperti teh, kopi, ya buah-buahan dan sayuran ya. Nah, sekarang untuk membuat ide pokoknya, di sini kalian silahkan baca ulang setiap paragrafnya dan tentukan ide pokoknya. Boleh ditulis dalam diagram seperti berikut ataupun ditulis berurutan nomornya ya. Ya, kalau sudah, silahkan catat di buku catatan kalian. Nah, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Nah, hari ini kita belajar banyak sekali ya dari mengetahui tumbuhan itu berkembang biak secara vegetatif, dan kita juga mengetahui bagaimana sih mencari ide pokok dalam sebuah paragraf ya. Nah,
Alhamdulillah kita berada di penghujung pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita besok bisa melanjutkan pembelajaran dengan lebih seru ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.